Selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Minggu 4 Oktober 2020, Minggu yang ke-17 setelah Trinitatis, yang menjadi teks khotbah kita terambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh pemaparan firman Tuhan ini, saya mau sampaikan tema yang telah diputuskan oleh United Evangelical Mission yang terdiri dari 3 benua yang mencakup sekitar 40-47 anggotanya, memberikan tema kesetaraan dalam Tuhan. Pertanyaan singkat, dalam rangka apa ini tema ini diangkat? Apakah memang orang Eropa tidak merasa setara dengan orang Asia? Apakah orang Eropa tidak merasa setara dengan rekan-rekan Kristen manusia yang ada di Afrika? Atau memang orang Afrika yang merasa tidak sama dengan orang Asia? Sehingga muncul tema ini untuk membuka wacana berpikir dan sekaligus mengintensifkan pemahaman Allah agar tinggal diam bersama-sama manusia dan dibangun kembali pemahaman yang setara. Apakah memang di tengah-tengah jemaat sudah banyak orang membangun tembok pemisah karena ekonomi, karena sosial, karena politik berbeda, sehingga satu dengan yang lain tidak melihat setara lagi? Bisa saja ya, dan bisa tidak. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini hadir setelah Tuhan menciptakan semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Pada hari yang ke-6, Allah Bapa di sorga melihat bahwa semua ciptaannya sudah baik, dan Dia mau menciptakan satu tokoh manusia untuk menguasai, dalam arti menata, dan menata sekaligus melayani. Menata layani tumbuhan, hewan yang ada di laut, di darat, dan di udara.
Lalu Tuhan melihat bahwasanya ada baiknya kalau Dia menciptakan manusia di tengah-tengah ciptaannya itu. Supaya apa? Supaya ada yang menjadi penata layan, yang bertanggung jawab kepada Allah terhadap ciptaan Allah itu. Kalau begitu menjadi kawan sekerja Allah dong. Ya, manusia yang diciptakan Allah itu menjadi kawan sekerjanya. Malah kalau kita lihat nanti dalam pemaparannya, bukan hanya menjadi sebagai penata layan yang mau mengurusi ciptaannya, tapi sekaligus menjadi mitra Allah, kawan sekerja Allah, untuk menjaga, memelihara, mengintensifkan keindahan ciptaan Allah itu, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dari ciptaannya itu. Karena itulah Allah menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6 sebagai mahkota ciptaannya. Dibuatnya manusia itu tinggal di tengah-tengah ciptaannya itu, sehingga manusia boleh kita katakan tidak berkekurangan apapun dari segi kebutuhan di tengah-tengah semua ciptaan Allah itu. Bisa kita katakan bahwasanya manusia itu sekaligus disebutkan sebagai kepercayaan Allah, mandataris Allah. Allah sebagai pencipta diberikannya mandat kepercayaan kepada manusia, menata dengan baik, melayani dengan baik, menjaga dengan baik, merangkul dengan baik, agar bertumbuh terus, memproduksi terus, dan sesama mereka juga saling membutuhkan. Jikalau manusia beranak cicit, manusia juga bisa dikenyangkan, dibekali oleh ciptaan Allah itu. Manusia menjadi mahkota Allah. Manusia sangat penting diciptakan Allah di tengah-tengah ciptaan itu. Manusia beranak cucu. Pertanyaannya, kalau beranak cucu tentu mereka cara berpikir berbeda, cara hidup berbeda, sikap perilaku berbeda. Apakah bisa nanti ini menjadi tetap bisa berlangsung langgeng kemandatan yang diberikan Allah kepada manusia itu? Disitulah persoalannya, sehingga muncul satu tema yang digiring oleh khotbah ini, yakni kesetaraan di hadapan Tuhan. Bisa intensif dipelihara mandat yang diberikan Allah, menjaga, memelihara ciptaan Allah yang indah itu oleh manusia sebagai mandataris yang sudah hidup di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, dengan budayanya, dengan kebiasaannya, dengan selera yang berbeda-beda. Jikalau mereka saling mengakui satu dengan yang lain sebagai ciptaan Allah, sesama manusia yang memiliki derajat yang sama walaupun berbeda kulit, berbeda rambut, berbeda bahasa, berbeda adat dengan yang lain. Tetapi kalau mereka tetap diikat oleh pengakuan bahwa mereka adalah egaliter, sehakikat dan sederajat di hadapan Allah, setara di hadapan Allah, maka mandataris yang diberikan Allah akan terjaga. Saudaraku yang kekasih yang bersentuhan dengan firman Allah ini, adakah saudara masih menganggap, masih memandang sebelah mata orang yang tidak sekampung, yang tidak semarga, yang tidak satu adat, yang tidak satu gereja, yang tidak satu paham dengan saudara? Kalau ada, cepat-cepat tukar, supaya saudara bisa membangun pandangan opini yang keluar dari ucapan saudara, bahwa saudara dengan yang lain setara, sederajat, egaliter dengan siapapun yang namanya manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena tidak berbeda Allah menciptakan manusia di Eropa dengan manusia di Afrika, dengan manusia di Amerika, dan manusia yang ada di Asia dan termasuk di kota Pekanbaru ini. Allah menciptakannya berawal dari manusia Adam, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan ini.
Kalau begitu mari kita lihat firman Tuhan dalam ayat 18, ayat 21 sampai ayat 23 yang kita beri judul Tuhan memberi penolong yang setara. Sama siapa? Kepada manusia itu. Siapa manusia itu? Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Allah yang menciptakan manusia itu yang segambar dengan diri dia, imago Dei. Tidak ada ciptaan Allah yang lainnya yang imago Dei. Tapi manusia diciptakan Allah segambar dengan Allah. Jadi figur ciptaan Allah sebagai penatalayan, penanggung jawab dari semua ciptaan Allah yang luar biasa itu di tengah-tengah bumi dunia yang diciptakan Allah itu. Setelah dia melihat bahwa ciptaan Allah itu sudah baik, dan Allah melihat manusia itu, ternyata ketika dia menginventarisir apa yang diciptakan oleh Allah itu, dia tidak memiliki penolong pasangan dalam rangka untuk meneruskan karya yang berkaitan dengan kemandatan yang diberikan Allah kepadanya. Allah sendiri berpikir bahwa dia penting menciptakan. Dalam firman Tuhan ini kita lihat dalam ayat 21, khusus ayat 22, 23, dikatakan Allah membangun manusia itu dari tulang rusuk laki-laki itu. Dari tulang rusuk manusia itu dibangunnyalah perempuan dan dibawanyalah kepada manusia itu. Perempuan itu dibangun Allah dari tulang rusuk sebelah kiri dari Adam, dan setelah dia menjadi manusia disebutkannya perempuan, dan dia kembali membawa kepada Adam. Lalu Adam menyambut, Adam mengatakan, inilah tulang-tulang dari tulang-tulangku, dan inilah daging yang dari dagingku. Mau mengatakan bahwa perempuan yang diciptakan Allah ini setara, sama, equal, sama derajat, sama martabatnya dengan aku. Sekalipun dia diambil dari tulang rusukku, Allah membangunnya menjadi manusia, disebut namanya perempuan. Tapi yang jelas, dia dari bahagian tubuhku yang setara dengan aku, bukan dari yang lain yang menjadi saya harus melihat lebih rendah, underestimate kepadanya, membuat dia di bawah derajatku, membuat dia seolah-olah bisa kulecehkan dengan perilaku yang lain yang tidak menggambarkan kehormatan. Yang banyak toh Bapak Ibu yang seperti itu. Banyak laki-laki di rumah yang termasuk orang Kristen yang melihat istrinya seolah-olah di bawah derajatnya. Banyak keluarga yang semau gue untuk melakukan seranya, kehendaknya, di mana tempat, di mana waktu, memarahi, membuli, mau mengusir, membatasi hak dengan yang lain-lain terhadap istrinya, karena dia melihat tidak setara dan tidak sehakikat dengan perempuan itu. Firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai 23, Allah memberi penolong kepada manusia, bukan berarti menjadi budak, bukan berarti penolong sama dengan pembantu, tapi penolong lebih dimaknai dengan pemahaman mitra kerja laki-laki gitu. Ibu di rumah, meski kita berdayakan, kita olah potensinya supaya dia bisa menjadi mitra kerja kita, mencari yang terbaik, menata keluarga, mendidik anak-anak, membantu kita sebagai laki-laki berpikir mencari yang lebih baik di tengah-tengah pembangunan rumah tangga kita. Kita bagian terkecil dari gereja. Oleh karena itu juga gereja meski memberdayakan potensi perempuan, melihat ibu-ibu sama dengan laki-laki yang tidak kalah pentingnya dalam rangka membangun jemaat yang baik menuju pencapaian segala sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja. Pada masa kini termasuk masa sulit
dalam masa pandemi ini, termasuk soal keuangan barangkali di banyak gereja, termasuk gereja kita. Berdayakan sesama, berdayakan juga kaum ibu, karena kaum ibu yang biasanya memegang pura-pura dalam bahasa Batak, memegang pundi-pundi keluarga yang bisa menata layani, termasuk untuk menata keuangan yang bisa memberi kontribusi kepada gereja. Karena boleh kita katakan orang Kristen setiap saat meski hidupnya hidup yang menyembah, yang mensyukuri atas berkat Tuhan. Kalau kita mensyukuri berkat Tuhan, menyembah Tuhan, di sana yang menjadi salah satu ekualnya, kesetaraan orang yang menyembah, orang yang bersyukur adalah meski memberikan persembahan syukurnya, yang termasuk sering dikuasai, dipegang oleh kaum ibu sebagai penghargaan yang setara di rumah diberikan kaum bapak. Berbahagialah kaum ibu. Oleh karena itu, pikirkan gereja seketika menyembah, seketika kita dipercayakan sebagai teman sekerja menata kehidupan di keluarga. Jangan abaikan gereja, jangan abaikan tubuh Kristus dari tengah-tengah keluarga. Berikutnya diperlihatkan oleh firman Tuhan kepada kita bahwasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, perempuan itu ternyata diakui seutuhnya merupakan bahagian dari kehidupan laki-laki itu. Kalau ada laki-laki yang tidak kehilangan jikalau pasangannya kaum ibu pergi, itu sudah dipertanyakan. Kalau ada kaum ibu yang sudah terlampau betah di luar dan tidak nyaman di rumah bersama suami, ini juga sudah dipertanyakan. Nilai atau citra kehidupannya sebagai mitra suaminya dan sekaligus keluarga ini yang menjadi citra mitra Allah di sorga untuk menata kehidupan sebagai berkat yang dari Allah, termasuk keluarga sendiri, ini sudah harus dipertanyakan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam pengakuan manusia itu. Karena manusia itu tadi mengatakan, inilah dia tulang dari tulang-tulangku, dan inilah dia daging yang dari dagingku. Dia adalah bagian hidupku. Andai kata dia sebagai perempuan jauh dariku, tapi saya tidak merasa kesepian dan tidak merasa kehilangan. Oleh karena itu, kemitraan, kesetaraan mereka antara suami dan istri sudah mulai dipertanyakan di tengah-tengah keluarga itu. Demikian juga dengan anak-anak. Bahagian mitra kerja, bahagian dari kesetaraan kehidupan yang meski dibangun bertumbuh bersama-sama dengan keluarga. Jikalau kita tidak merasa kesepian, anak kita tidak ada di sekitar kita, mereka berkeluyuran pergi sepanjang hari dan malam, entah kemana, lebih betah di rumah bersama dengan orang lain daripada di rumah kita. Nilai kesetaraan kita di tengah-tengah keluarga juga perlu dipertanyakan, supaya kita mengembalikan itu kembali normal dan mereka menjadi mitra kita, mitra kawan sekerja membangun rumah tangga kita yang kelihatan citranya, citra mitra Allah, sehingga keluarga kita memperlihatkan kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Dan baru kita berangkat bisa membangun kemitraan bersama Allah dengan menata layani ciptaannya yang lain-lain itu. Dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, kita beri judul keagungan manusia di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan yang pertama bahwa manusia itu diciptakan imago Dei, segambar dengan Allah. Manusia diciptakan seperti creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, dan dia tempatkan di tengah-tengah semua ciptaan Allah. Dan satu lagi dalam teks ini, saudaraku yang kekasih, ternyata Allah menghargai manusia itu sebagai mitra kerjanya, yang sekaligus bisa saya jawab dengan pertanyaan yang awal tadi, bahwasanya Allah
mulai membuka wacana dan gambaran bahwa manusia itu dibuatnya sebagai teman yang setara dengan dia. Karena apa? Dalam ayat yang ke-19 sampai 20 dijawab bahwa Allah membawa binatang di darat dan burung-burung di udara dengan yang lain kepada manusia itu untuk diberikan manusia itu nama makhluk itu untuk kemudian. Saudaraku yang kekasih, luar biasa status manusia di hadapan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membawa kehidupan manusia. Tapi Allah memberikan hak penghormatan kepada manusia itu untuk memberikan nama-nama makhluk itu. Itu berarti kerbau dulu bukan kerbau namanya, lembu ayam bukan lembu ayam dulu namanya. Mungkin ada pepaya, ada mangga, ada mungkin buah naga dengan yang lain. Awalnya mungkin belum itu namanya, tapi dihargai Allah manusia yang mau memakai itu, yang mau menikmati itu, yang mau menata layani itu, yang mau mempertanggungjawabkan itu. Lalu Allah memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk memberikan nama makhluk-makhluk dan yang lain-lain ciptaan Allah itu. Izinkan saya, saudaraku, untuk membaca ayat ini kembali, karena luar biasa penghargaan Allah kepada manusia sebagai mitra dan citra Allah yang digambarkan dari teks ini. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti apa nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudaraku yang kekasih, kita dikatakan oleh pemazmur adalah biji mata Tuhan. Dikatakan oleh Yesus bahwa kita adalah anak Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Tapi firman Allah mulai dari penciptaan kita lihat dihargai oleh Allah. Allah betul-betul meyakinkan manusia itu sebagai orang yang dibuatnya, yang dapat dipercaya, yang memiliki mandat untuk memberikan nama-nama sebagian besar ciptaan Allah itu sebagai kemitraan Allah yang dibangun Allah pada saat itu kepada manusia yang sungguh-sungguh mau mengikuti perintah Allah. Karena semuanya Allah ketahui akan dibuat oleh manusia itu dalam rangka memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Tanpa ada manusia sebagai mitra Allah, mungkin juga Allah bisa dimuliakan, tapi bukan dimuliakan oleh mandatarisnya, atau bukan dimuliakan oleh manusia atau oknum ciptaan yang begitu berotoritas, berwibawa di hadapan Allah. Lalu saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di ayat berikutnya, di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, Allah menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa, di Taman Eden. Tanpa ada kekurangan, semua berkecukupan. Apa yang mereka lakukan bisa mereka lakukan dengan baik, dengan tenang, dengan senang, dengan lebih dahulu bermitra, bertanya, berdiskusi, minta izin kepada Allah. Karena ternyata Allah memberikan peraturan bahwa kamu tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan ini. Jikalau kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk ini, kamu akan malu. Apa yang terjadi? Ternyata iblis yang menjadi setiap saat mengintai manusia yang mau melawan kehendak Allah Bapa di sorga, menjelma dalam bentuk ular, lalu membohongi manusia itu, dan manusia itu terpengaruh kepada iblis. Dan mereka jatuh kepada dosa, mengambil buah pohon terlarang, buah pohon pengetahuan yang baik dengan jahat itu. Mereka memakannya. Mereka tahu bahwa mereka sudah telanjang dan mereka menjadi malu. Saudaraku yang kekasih, singkat yang mau sampaikan dari pemaparan itu. Saudara boleh nikmati segala sesuatu yang sah dalam aturan.
Saudara boleh bepergian ke tempat mana saja pun, sejauh tempat yang diizinkan oleh peraturan. Saudara boleh lakukan apa saja, saudara bebas melakukannya sejauh yang diperbolehkan oleh peraturan. Hidup ini hidup anugerah, tapi yang diikat sekaligus oleh peraturan yang merupakan anugerah yang dari Tuhan. Saya percaya Adam dan Hawa bisa bersetubuh. Mereka menjadi satu daging, tapi bukan bersetubuh, bukan satu daging oleh karena menempuh prosedur dosa. Karena mereka lebih cenderung memaui apa yang dikatakan oleh iblis yang sifatnya melawan kehendak Allah Bapa di surga. Mereka senang dan semua lengkap, tidak ada yang kurang di Taman Eden, tapi mereka mau melawan, mereka mau dimanipulasi oleh iblis. Kalaupun mereka bersetubuh dan mereka sedaging yang berkeluarga yang diciptakan Allah, tapi oleh karena menempuh sesuatu larangan yang dari Allah Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi renungan. Jikalau kita, saya, Bapak Ibu menjadi mitra kerja Allah, yang menjadi orang yang dipilih Allah, menjadi orang yang dipercayakan Allah untuk membangun kesetaraan antara satu dengan yang lain, yang ditandai dengan kepercayaan, yang ditandai dengan pemberian mandat kepada kita. Mari imbangi itu, mari jawab itu dengan segala konsistensi pekerjaan, dengan segala kejujuran, dengan segala ketaatan, agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang memperoleh, yang menguntungkan, tetapi lewat pelanggaran-pelanggaran yang tidak sertai dengan persetujuan dari hukum Tuhan. Lebih baik kita memperoleh, menikmati segala sesuatu dari prosedur yang baik. Lebih baik kita menghargai apa yang telah diaturkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini, daripada kita bersembunyi-sembunyi di balik yang tidak disukai oleh Tuhan, melakukan sesuatu walaupun itu nilainya, jumlahnya lebih banyak daripada yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terkait dengan masa kini, masa pandemi, masa yang sulit, masa yang menakutkan, masa yang sungguh-sungguh membuat kita rasa terjepit, rasa tersesat untuk menentukan langkah kita. Siang dan malam digeluti dengan rasa takut. Namun demikian, saudaraku yang kekasih, ada perintah yang tegas dan jelas dari Allah Bapa di sorga melalui pemerintah yang dipilihnya. Lakukan protokoler. Saya mau mulai dari belakang. Jangan selalu berkerumun, jaga jarak. Mengapa selalu kita mencari perkerumunan? Pesta terus pesta-pesta, tempat-tempat ramai terus dicari. Kenapa kita tidak mencoba untuk mencari tempat, waktu yang lebih bertarak antara satu dengan yang lain? Yang kedua, cuci tangan selalu bersih supaya terhindar dari virus yang mengancam itu. Bawalah selalu hand sanitizer yang bisa membersihkan tangan, sehingga ketika kita melap wajah kita dimungkinkan bersih dan tidak terinfeksi dengan virus yang membahayakan itu. Selalu pakai masker supaya tidak terinfeksi dengan bahaya virus itu. Mengapa harus selalu pergi keluar rumah, selalu mau mengabaikan apa yang dikatakan oleh pemerintah kita di masa kini? Supaya kita, saya, Bapak Ibu, sebagai mitra pemerintah, sebagai kawan sekerja Allah sekaligus, yang bisa menghindari segala sesuatu termasuk yang tidak Tuhan kehendaki, setialah, patuhilah, karena itu merupakan bahagian dari postur kehidupan kita yang memperlihatkan nilai kesetaraan kita di antara sesama manusia. Saudaraku yang kekasih, saya mau akhiri firman Tuhan ini. Bagaimana caranya supaya kita konsisten dan dapat melakukan kesetaraan di hadapan Tuhan itu? Yang pertama, saudara-saudaraku, lihatlah bahwa kita sesama manusia adalah orang-orang yang betul-betul
memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, memiliki hak yang sama di hadapan Allah, memiliki status yang sama di hadapan Allah, supaya kita sama-sama merasakan berhak membangun yang terbaik di antara sesama kita. Jangan ada yang merasa yang lebih hebat, jangan ada yang merasa lebih berhak, dan jangan ada yang merasa selalu di belakang, selalu dia menganggap nomor 2, dan selalu dia menganggap tidak pernah diperhitungkan. Engkau dan saya adalah anak Allah Bapa di sorga, biji mata Allah, yang juga dibawa Allah ciptaannya kepada kita untuk kita pelihara sebagai mandataris Allah. Oleh karena itu, simpanlah ini kuat-kuat, yakini ini dengan baik, supaya kita tidak melihat orang lain berbeda dari kita di hadapan Allah, tapi adalah orang yang sama, yang dipilih oleh Tuhan, yang berharga untuk Tuhan, yang sungguh-sungguh diharapkan Tuhan untuk sama-sama membangun kesetaraan demi untuk kemuliaan nama Tuhan di semua aspek, di semua pergerakan, di semua kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, kita sekarang berada dalam porsi, dalam masa, dalam situasi, dalam suasana yang sedang mendengarkan firman Tuhan, yang kita sebut lazimnya sedang menyembah Tuhan sekaligus bersyukur kepada Tuhan. Di samping penyembahan kita kepada Tuhan, mari bawa yang terbaik sebagai persembahan syukurmu kepada Tuhan, karena orang-orang yang memberikan dari apa yang ada akan diberkati oleh Tuhan. Secara ekonomi, saya yakin semua kita mengalami kemerosotan, tapi justru Allah merindukan persembahanmu, persembahan saya, persembahan kita semuanya, dari altar-altar kecil yang kita bangun di rumah kita masing-masing. Kalau dulu altar hanya di gereja setiap hari Minggu, sekarang altar semua terbuka di rumah-rumah kita masing-masing. Karena itu jangan ada keluarga Kristen yang tidak beribadah, yang tidak membuka altarnya ketika hari Minggu, supaya lebih banyak berkat-berkat yang dari Tuhan diberikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau Allah yang memberkati kami, yang menuntut pertanggungjawaban kepada kami, karena kami sadar kami adalah mitra kerja Tuhan. Karena itu bekali kami Tuhan. Engkau senantiasa yang menyadarkan kami, melihat kami setara, sehingga kami mampu bekerja sama demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.